Bismillahirrahmanirrahim. Sengsara di dunia hal biasa. Benar hal biasa jemaah. Ada yang beranggapan itu luar biasa. Sehingga kita melihat sebagian orang tatkala sengsara ada yang lompat dari gedung yang tinggi untuk mengakhiri hidupnya. Ada yang mengambil pisau kemudian dia menyayat nadinya untuk mengakhiri hidupnya. Ada yang merampok, ada yang mencuri, ada yang korupsi, karena mereka berpikir sengsara di dunia ini luar biasa. Padahal kalau kita lihat dengan kacamata siapa saja, mau kacamata orang Islam atau orang kafir, mereka semua sepakat kalau dunia ini tidak selama-lamanya. Terbukti orang paling sukses mati. Pejabat-pejabat yang baru menjabat gak lama mati. Kita lihat presiden kita yang pertama. Kemana dia sekarang? Lagi di mana? Mati. Diganti Pak Harto yang menjabat 32 tahun. Kemana beliau? Mati. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan wasiat dari Jibril. Jibril ngasih wasiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana kita memandang dunia ini? Kata Jibril, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, hiduplah semaumu. Kamu pasti mati, pasti mati. Mau hidup sengsara, mau hidup gembira, pasti mati. Jangan dipikir kalau orang susah hidupnya umurnya pendek, jemaah. Antum bisa melihat ada orang-orang kampung yang tidak pernah naik pesawat, yang tidak pernah pegang HP, Masya Allah, badannya sehat, umurnya 70 tahun, 80 tahun, nggak pernah opnam di rumah sakit. Orang susah. Subhanallah. Ish ma syi'ta. Udah, kau mau hidup terserah, pasti kamu mati. Itu Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau kita lihat jamaah, ternyata dunia ini memang bukan tempat tinggal, bukan buat orang baik, bukan buat orang buruk. Qarun mati, Fir'aun mati, Nabi Sulaiman, Nabi subhanallah yang memiliki kerajaan yang tidak akan pernah disaingi oleh siapapun. Mungkin sekarang orang bicara, sekarang canggih Zat, lebih canggih dari masa Nabi Sulaiman. Nggak ada. Sekarang orang kalau mau naik pesawat gimana jemaah? Harus ke bandara, harus isi bahan bakar, harus ngantri. Nabi Sulaiman mau keluar kota, itu angin datang ya. Jadi keluar istananya, keluar masjidnya, beliau naik berangkat. Beliau punya istri satu di Sabah, Bilqis, istri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada di Palestina, gimana beliau ngunjungin istrinya? Kalau harus naik pesawat jemaah, mau pesawat pribadi. Pesawat pribadi itu tetap nggak bisa landing di rumah dia jemaah. Tetap harus di bandara. Tapi punya Nabi Sulaiman, Masya Allah, sampai ke depan rumahnya turun. Jadi kalau dulu antum melihat karpet yang bisa terbang, itu tuh Nabi Sulaiman. Tapi beliau juga mati.
Selesai. Subhanallah jemaah. Cintai siapa dan apa yang engkau inginkan. Kata Jibril, fa innaka mufariqu, engkau pasti berpisah dengan dia. Pasti. Karena memang nggak ada yang kekal dan abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atasnya fana, yang tetap dan abadi hanya Allah Jalla Jalaluhu. Maka kita harus sadar bahwasanya di dunia ini sementara. Antum kalau jadi polisi, alhamdulillah tadi diucapkan kita terima kasih kepada Bapak dari kepolisian yang menjaga kita. Polisi tuh mau bintang 4, kira-kira kalau bintang 4 umurnya tambah panjang apa tambah pendek? Nggak ada urusan sama bintang umur itu. Yang jelas dia bakal mati meninggalkan jabatannya. Ada yang sebelum mati sudah pensiun. Selesai udah. Yang dahulu ketika dia jalan, Masya Allah, karpet merah dihamparkan. Setelah pensiun selesai. Oleh karena itu Allah ingin menjelaskan kepada kita hakikat kehidupan dunia ini. Di surah Al-Hadid ayat 20. Di surah Al-Hadid ayat 20 Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya. Kalian ketahuilah, harus orang itu punya ilmu, memahami. Banyak orang sekolah S1, S2, S3 ke luar negeri pulang nggak paham tentang kehidupan dunia. Tetap dia berambisi untuk mengumpulkan dunia ini, lupa dengan akhirat. Dan itu kebanyakan manusia. Allah sebutkan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia itu ilmunya hanya tentang dunia. Bagaimana membangun masjid 3 lantai, 4 lantai, membangun gedung yang tinggi mungkin 1 kilometer. Manusia bisa bikin itu. Belajar dia bagaimana mengeruk yang namanya timah, kemudian menjadikannya balok-balok, kemudian jual. Faham dia bikin alat-alat, tapi nggak paham bagaimana punya rumah di surga. Nggak paham bikin rumah di surga gimana, nggak paham dia. Dia paham dengan sesuatu yang sangat sebentar sekali. Makanya Allah katakan i'lamu, kalian harus berilmu, belajar. Annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinah. Kehidupan dunia ini hanya permainan. Antum lihat orang-orang yang main jemaah. Orang main bola lalu menang, dapat apa dia? Oh, dapat piala gini. Habis gitu ya udah, kerja lagi dia, sibuk ngurusin kehidupan dia. Laib, permainan kehidupan dunia. Walahu, tempat orang bersenda gurau, rekreasi ke sana, ngobrol sana, ngopi sana, ketawa-ketawa. Kemudian kata Allah, wazinah, perhiasan kehidupan dunia ini. Kita lihat orang dalam kehidupan ini sibuk dengan aksesoris, cincinnya, jamnya, kemudian kendaraannya. Terus kata Allah, wa tafakhurun bainakum, tempat berbangga-banggaan di antara kalian. Ada yang bangga dengan wajahnya yang tampan, wajah dengan tubuhnya. Antum bisa ngelihat orang-orang yang gagah perkasa itu, kalau pakai baju, kenapa baju adiknya yang dia pakai? Dia tahu nggak cukup, dia tetap pakai karena dia mau berbangga dengan ototnya. Masya Allah. Wa tafakhur, berbangga-banggaan dengan motornya. Antum bisa lihat orang kalau naik motor yang bagus-bagus itu, kenapa knalpotnya selalu besar?
Kok nggak ada yang kenal potnya? Kenal pot ya motor-motor biasa. Ada kebanggaan, supaya orang pada ngelihat, ini bukan motor biasa jemaah. Ada yang bangga sama istrinya. Berapa istri antum? Aduh, baru 3 Ustaz. Masya Allah. Antum? Ana 1 belum punya. Orang berbangga-banggaan dalam kehidupan ini. Wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Berbanyak-banyakan harta, berbanyak-banyakan anak. Itu yang terjadi, kita lihat dalam kehidupan ini. Orang selalu ingin menunjukkan kekayaannya, menggambarkan anaknya. Antum anaknya, alhamdulillah, anak-anak 1 jenderal, anak-anak yang 2 masya Allah dokter spesialis, yang 1 kerja di sini, bangga dia. Nggak ada ketaatan dalam cerita tadi itu, nggak ada pikir sholat, ikut kajian. Kenapa? Karena ketaatan itu akhirat, bukan dunia. Ketaatan itu urusan akhirat.